Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru mengenai pasar modal Indonesia setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 14 April 2021. Market Indonesia kalau kita lihat memang sudah 3 hari berturut-turut berada di dalam zona merah, di mana tanggal 9 melemah 0,02%, tanggal 12 melemah 2%, dan kemarin tanggal 13 melemah 0,36%. Kalau kita lihat apa yang terjadi di market Amerika tadi malam, market Amerika memang bergerak mix, tetapi S&P 500 kembali menancapkan all time high-nya dan mengalami kenaikan 0,33% atau 13,6 poin ke 4.142. Penyebabnya tentu saja karena data inflasi yang telah terbit untuk bulan Maret ternyata tidak begitu mengkhawatirkan, dan optimisme pasar pun masih cukup tinggi. Dan saham-saham teknologi Nasdaq pun mengalami rebound dengan cukup tajam, yaitu 1,05% atau 146,1 poin ke 13.996. Meskipun Dow Jones mengalami pelemahan 68,1 poin atau 0,2% ke 33.677. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa justru malah kompak senada berwarna hijau. Walaupun tipis-tipis, FTSE 100 Index London menjadi yang paling tipis penguatannya hanya 1,4 poin atau 0,02% ke 6.891. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,13% atau 19,4 poin ke 15.235. CAC Prancis menguat 22,4 poin, yang tertinggi 0,36% ke 6.184. Kemudian kalau kita lihat dari 10 tahun bonds atau 10 tahun obligasi Amerika mengalami penurunan cukup tajam 3,1% atau 0,052 poin ke 1,623. Begitu juga dolar indeks yang akhirnya kembali ke bawah 92 mengalami pelemahan 0,238 poin atau 0,26% ke 91,852. Tentu saja melemahnya dolar indeks dan melemahnya obligasi Amerika ini akan menjadi angin segar buat pasar modal dan pasar komoditi. Yang sedikit mengkhawatirkan adalah kembali melemahnya rupiah kita, kali ini melemah 10 poin atau 0,07% ke 14.605. Dan kalau kita lihat bagaimana TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika sana mengalami penguatan tipis 0,15 poin atau 0,66% ke 23,02. Demikian juga EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika dengan dalam bentuk ETF atau sejenis reksadana yang Anda bisa googling apa itu ETF dan apa itu saham-saham yang terdapat di dalam EIDO, ternyata mengalami kenaikan juga 0,06 poin atau 0,28% ke 21,17. Naiknya EIDO walaupun tipis juga akan berdampak positif ya bagi IHSG hari ini. Sedangkan kalau kita cek bagaimana bursa komoditi hari ini, WTI Oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak mengalami kenaikan 0,8 poin atau 1,34% ke 60,52. Sedangkan emas atau gold mengalami kenaikan 12,6 poin atau 0,73% ke 1.745,50.
Timah mengalami pelemahan 0,23% atau 60 poin ke 25.600. Nikel juga mengalami pelemahan 90 poin atau 0,56% ke 16.075. Sementara batu bara Newcastle mengalami penguatan tipis 0,16% atau 0,15 poin ke 93,45 untuk kontrak bulan April. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, batu bara Newcastle mengalami lonjakan yang cukup tajam 2,8 poin atau 3,25% ke 89. Batu bara Rotterdam mengalami kenaikan 0,73% atau 0,5 poin ke 68,85 untuk kontrak bulan April. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, batu bara Rotterdam mengalami penguatan 1,5 poin atau 2,18% ke 70,10. Sedangkan CPO mengalami kenaikan juga yang cukup tajam 2,25% atau 82 poin ke 3.724. Sedangkan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.512,5. Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka batu bara atau coal, juga CPO dan oil adalah komoditi yang menarik untuk kita perhatikan hari ini. Lalu kita berpindah ke opening atau pembukaan dari market Asia, market regional Asia. Kali ini kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,36% atau 106,61 poin ke 29.645. S&P ASX 200 Sydney justru sebaliknya berada dalam zona hijau, menguat 0,17% atau 12,1 poin ke 6.989. Sementara indeks Kospi Seoul Korea mengalami kenaikan 7,6 poin atau 0,24% ke 3.176,68. Sedangkan kalau kita lihat posisi dari dolar indeks dan Dow Jones Index Future pagi ini, maka Dow Jones Index Future melemah tipis 0,13% atau 43 poin ke 33.527. Melemahnya Dow Jones Index Future inilah yang sebenarnya membuat indeks Nikkei 225 berada dalam zona merah. Lalu bagaimana dengan IHSG? Kami memprediksi hari ini karena IHSG sendiri sudah 3 hari berada di dalam zona merah, kemudian EIDO sudah berada dalam zona hijau yang cukup positif, dolar indeks juga melemah, kemudian obligasi 10 tahun Amerika melemah, dan market Asia banyak yang dibuka dalam zona hijau. Kami memprediksi kali ini IHSG akan berhasil bangkit dan kami memprediksi 51% berada di dalam zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Tetapi yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.